Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan kembali melakukan pembahasan soal tentang tes skala kematangan atau kepribadian untuk tes CPNS tahun 2023. Oke, sebelum kita mulai mengenai pembahasan soalnya, saya akan menjelaskan dulu mengenai tes skala kematangan. Oke, tes skala kematangan itu merupakan salah satu bentuk tes kepribadian dengan tujuan untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan dari beberapa sifat yang dimiliki oleh calon pegawai. Peserta harus menjawab dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan diri sendiri. Jangan menjawab hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Jadilah diri Anda sendiri karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kunci jawaban itu hanyalah salah satu contoh saja, masih banyak kemungkinan jawaban yang berbeda sesuai dengan kepribadian masing-masing. Oke, kita langsung saja ya untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, menurut Anda, apa pendapat Anda tentang bekerja? A. Bekerja adalah hal yang melelahkan. B. Bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan. C. Bekerja adalah untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. D. Bekerja adalah untuk mengisi kehidupan. E. Bekerja adalah untuk mengisi kehidupan dan memperoleh penghasilan. Oke, yang paling tepat berdasarkan pernyataannya mengenai pendapat tentang bekerja itu apa, yaitu yang E. Nah, yang E, yang C ya. Oke, yang C, maaf, yang ini yang salah. Yang C, bekerja adalah untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. Tuh yang paling tepat. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Oke, dari sini jawaban yang paling tepat itu yang E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak, karena itu adalah prinsip dari seorang pegawai yang baik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Dalam suatu rapat pimpinan, ada teman sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Oke, di sini untuk ada teman sejawat yang tidak sependapat, kita beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jadi jangan dulu kita menerima atau pendapat tersebut, tapi kita harus mempertimbangkan dan jangan ini beranggapan bahwa perbedaan pendapat itu hal yang lumrah. Oke, untuk soal yang keempat, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Oke, yang paling tepat ini kalau kita dipindahkan ke unit baru, ya berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan ya, itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 5. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah: A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. C. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. D. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. E. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Oke, yang paling tepat adalah yang E ya. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara baru tersebut. Itu terhadap perubahan, ide, dan cara baru. Oke, pertanyaan ke-6. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara yang penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah: A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes karena dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Oke, sifat yang paling tepat itu adalah yang D ya. Kita menerima aturan panitia dan kita berusaha untuk berkenalan atau mengenal teman sekamar yang baru kita kenal tersebut. Oke, pertanyaan nomor 7. Terjadi pergantian pemimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah: A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha memahami dan mengenal kepribadian pimpinan baru. E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Oke, sikap kita yang harus lakukan apabila ada pergantian pimpinan, kita berusaha mengenal ya dan memahami visi dan misi pimpinan yang baru tersebut. Oke, jawabannya yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah: A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya. C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Ya, kalau ditolak ya, yang harus kita lakukan adalah segera ya melakukan perbaikan dan mengajukan kembali untuk dilaporkan lagi. Itu ya yang paling tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi. Pendapat saya adalah: A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan. D. Organisasi harus menjadi learning organization. E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Oke, yang paling tepat pendapat tentang perubahan dalam suatu organisasi ya itu adalah organisasi harus menjadi learning organization. Jadi dalam organisasi tersebut kita harus menjadi pembelajar ya untuk mengenai perubahan-perubahan tersebut ya. Oke, jadi organisasi tersebut harus belajar kembali. Oke, pertanyaan nomor 10. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah: A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya.
B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya secara diam-diam. Oke, sikap atau tindakan yang paling tepat itu adalah yang B ya. Kita harus membawa kendaraan tersebut dulu ke bengkel, baru kita melaporkan kejadian dan menyerahkan semua keputusan kepada pimpinan tersebut. Oke. Pertanyaan 11 ya. Saya mendapat teguran dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah A. Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. B. Diam saja karena membantah hanya menambah rumit permasalahan. C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri. D. Mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Oke, yang paling tepat itu adalah yang E ya. Menerima teguran kemudian menjadikannya sebagai pelajaran tanpa perlu melaporkan pegawai lain. Kalau kita melaporkan nanti akan tambah runyam ya. Jadi kita terima saja itu sebagai pelajaran dan menerima teguran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. B. Menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya. C. Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam. D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. E. Diam saja. Oke, kalau kita mendapat kritikan ya, kita terima ya sebagai masukan. Tuh, untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut. D. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. Oke, silahkan untuk teman-teman untuk pertanyaan terakhir dijawab ya di kolom komentar. Nanti saya akan bahas untuk part keduanya atau bagian keduanya akan saya bahas kembali. Silahkan untuk teman-teman untuk berkomentar mengenai jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.